Nah, itu tadi penjelasan saya teman-teman, untuk teman-teman yang mengira kalau bibit durian itu mahal, ya karena seperti itu. Kita rawat dengan baik dengan perawatan yang rutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, sahabat dimanapun berada. Berjumpa lagi di channel YouTube kami, Adi Rumoso Bibit Durian. Pada kesempatan kali ini saya akan review perkembangan pohon durian di lahan pembesaran teman-teman. Nah, ini pohon durian yang kita tanam untuk kita besarkan. Memang untuk lahannya ini lahan persawahan teman-teman. Untuk lahannya lahan persawahan. Ini kita tanami durian untuk pembesaran. Seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini jenisnya di sini memang ada beberapa jenis, dari mulai bawor, musangking, duri hitam, super tembaga, namlung. Nah, ini dari ukurannya memang ada yang kecil, ada yang 1 meter, ada yang 2 meter, dan ada juga yang 2,5 meter. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, ini kesana ini tanaman saya yang saya besarkan di lahan pembesaran atau lahan persawahan ini teman-teman. Nah, ini memang di sini tanaman saya ini ada kurang lebihnya sekitaran 7.500 batang yang kita tanam dan kita besarkan di lahan pembesaran. Nah, ini untuk ukurannya memang bervarian, ada ukuran 1 meter, 1,5, dan 2 meter sampai 2,5 meter juga ada stok kita yang kita besarkan. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini spek duri hitamnya seperti ini. Ini ukuran 1,5 meter up teman-teman. Nah, ini duri hitam. Ini kalau untuk kondisi pohonnya subur, sehat teman-teman. Nah, ini kan bisa dilihat daunnya hijau, sehat-sehat. Nah, ini alhamdulillah untuk perkembangannya atau tumbuhnya itu subur teman-teman. Nah, ini ada musangking ukuran 1,5 meter up. Ini juga sama teman-teman, musangking. Nah, ini alhamdulillah subur-subur. Ini ada duri hitam juga teman-teman. Kita ke sana, kita lihat, kita kontrol juga untuk untuk perkembangannya. Kita lihat sambil kita kontrol. Siapa tahu ada beberapa yang terserang hama, jadi kita perlu dikontrol. Kalau memang ada beberapa yang terserang hama, kita langsung tangani. Seperti itu teman-teman. Jadi memang kalau kita tanam durian memang sering-sering kita kontrol, kita lihat perkembangannya seperti apa, jadi kita tahu seperti itu teman-teman. Nah, ini ada duri hitam dengan ukuran 2 meter up teman-teman. Ini hampir 2,5 meter seperti ini. Ini sehat, tidak ngelaras. Kalau saat ini memang kebanyakan pohon durian banyak yang terkena atau terserang penyakit yang di daun itu seperti kelaras kayak gitu teman-teman. Jadi alhamdulillah ini tanaman saya ini sehat semua. Karena untuk perawatannya juga saya rutin teman-teman. Untuk perawatannya itu rutin, dari mulai penyemprotan, pemupukan, dan penggemburan tanah itu saya rutin teman-teman. Karena untuk penyemprotannya saya estimasi itu 2 minggu sekali, 2 minggu sampai 3 minggu sekali, berarti sekitaran 15 harian. Untuk penyemprotannya estimasinya kita lakukan penyemprotan itu 15 hari sekali, dan untuk pemupukannya itu kita lakukan 1 bulan sekali teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat dari kondisi bibitnya kelihatan ini kondisi bibit yang sehat. Nah, seperti ini. Nah, ini juga kan kelihatan teman-teman. Teman-teman bisa menilai sendiri untuk kesuburan bibit, kesuburan pohonnya seperti apa. Teman-teman bisa nilai. Ini ada bunglon.
Nah ini teman-teman, ini tanaman memang ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang seperti itu. Dan ini ada juga yang super tembaganya teman-teman, super tembaga ukuran 1 meter up. Ini musangking juga, ini ada musangking. Nah kita perlihatkan ini tanaman saya yang ada di lahan pembesaran yang kita besarkan. Dari ukuran yang terkecil saya nanam itu ukuran 30 cm sampai saat ini sampai dengan ketinggian 1 meter, 1,5, dan ada juga yang 2 meter. Ini 2,5 meter ini musangking teman-teman, bisa dilihat kondisi pohonnya ini benar-benar sehat, kelihatan dari tekstur daun dan warna daunnya bisa kelihatan teman-teman. Nah, ini menandakan kalau pohonnya dalam kondisi sehat, subur seperti itu. Karena kita juga perawatannya rutin. Dan untuk teman-teman, ini saya jelaskan di sini ya teman-teman. Kenapa bibit kok mahal? Ada yang semisal ada yang nanya harga bibit, saya jawab dari semisal konsumen kayak gitu kan. Konsumen nanya harga bibit, saya jawab sekian-sekian. Ya dibilang mahal ya, karena kayak gini teman-teman. Ya kita untuk perawatannya saja perlu biaya banyak. Untuk perawatan, sedangkan ini kita besarkan itu dengan jangka waktu itu enggak sebentar kayak gitu. Jadi jangka waktunya itu 1 tahun, 1,5 tahun sampai 2 tahun, bahkan 3 tahun kita besarkan seperti itu. Sedangkan untuk biaya perawatannya semakin lama semakin mahal. Untuk kita kalkulasi dari mulai awal sampai 1 tahun kita bisa kalkulasi itu habisnya itu benar-benar banyak. Karena untuk untuk kita penyemprotan, pemupukan, terus penggemburan tanah, belum juga tenaganya. Kalau kita memang kalkulasi teman-teman, itu kita habiskan benar-benar banyak, menghabiskan biaya banyak seperti itu. Makanya kalau teman-teman bilang kok mahal ya mas, kayak gitu kan, ya ini saya sebutkan saya jelaskan di sini teman-teman. Untuk bibit durian yang benar-benar kita rawat, yang terawat seperti itu ya, termasuknya yang mahal. Karena apa ya, karena kita ngerawatnya itu dari kecil, dari ukuran 30 cm sampai dengan segini tingginya itu 1 tahun seperti itu. Sedangkan kalau kita kalkulasi dari mulai pengeluaran biaya perawatan, untuk biaya kita beli obat semprot, pupuknya kayak gitu kan. Jadi ini biayanya juga kita mahal, karena bertani durian itu nggak gampang teman-teman, dan biayanya pun mahal seperti itu. Jadi kalau kita kalkulasi memang benar-benar itu kita per batang itu habisnya banyak seperti itu. Makanya ya teman-teman konsumen ya jangan jangan bilang lah kalau harganya mahal karena kayak gitu kan. Karena kita pun untuk biaya perawatannya juga habisnya banyak teman-teman. Untuk biaya perawatannya juga kita kan habisnya banyak. Dan dan kondisi bibitnya pun sehat seperti itu, bukan kena penyakit. Daunnya pun daun-daun sehat teman-teman. Jadi seperti itu ya. Setelah ini mungkin kita di akhir kita akan review pohon durian yang tidak terawat, biar teman-teman tahu kayak gitu. Mungkin yang nggak dirawat bisa kita jual murah, tapi untuk yang bibit seperti ini yang sehat-sehat kayak gini kan, yang sehat-sehat seperti ini, nah ini kan kita rawat dari mulai kecil sampai dengan besar seperti ini teman-teman. Nah ini kan kecil, kita rawat sampai dengan besar, itu kan biayanya juga kita habiskan banyak seperti itu. Makanya kalau teman-teman bilang kok mahal ya mas ya, karena kita perawatannya juga kita habiskan biaya banyak teman-teman kayak gitu. Nah itu tadi penjelasan saya teman-teman. Untuk teman-teman yang mengira kalau bibit durian itu mahal, ya karena seperti itu. Kita rawat dengan baik, dengan perawatan yang rutin, pemupukan yang rutin, serta penggemburan tanah seperti ini nih. Ini kita gemburkan teman-teman. Kita gemburkan itu 3 bulan sekali. Kita tenaga iya, biaya iya kan kayak gitu. Kalau kita kalkulasi semua habisnya banyak.
Seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman bilang kalau harga bibitnya mahal, ya karena kita rawat dengan baik, dengan kondisi yang sehat seperti ini. Nah ini kan daun-daun sehat kayak gitu. Nanti kita akan review untuk perbandingan atau percontohan antara bibit yang kita rawat atau antara bibit yang dirawat dan tidak dirawat, seperti itu. Jadi nanti untuk perbandingan teman-teman, dan untuk apa ya, menilai lah, seperti itu. Jadi nanti saya akan sedikit review pohon durian yang tidak dirawat. Jadi teman-teman bisa tahu kalau yang tidak dirawat mungkin bisa saya jual harga murah seperti itu. Tapi yang kalau dirawat seperti ini dengan kondisi bibit nih, kondisi pohon durian sehat, daun hijau semua, tidak terkena hama atau bakteri apapun. Nah ini karena kita rawatnya rutin seperti itu. Nah ini teman-teman bisa nilai lah, bisa lihat di video ini seperti apa kondisi bibitnya, seperti itu. Karena kita bertani durian itu nggak gampang teman-teman. Kita ngerawat bibit ngerawat pohon durian kalau yang dari kecil seperti ini, kita contohkan seperti ini. Nah ini yang kecil, ini bibit yang kecil. Nah ini yang kecil-kecil, ini ukuran 30 cm 40 cm. Kita tanam, kita rawat dengan baik dengan biaya yang enggak murah, karena sekarang apalagi biaya untuk pupuk semprotnya itu mahal-mahal banget. Nah ini teman-teman, ini dari ukuran sekian sampai dengan ukuran yang 1,5 meter up. Ini perlu waktu kita tanam, kita rawat itu 1,5 tahun. Nah, teman-teman bisa rincikan selama 1,5 tahun kita habiskan untuk biaya perawatan berapa, seperti itu. Dari ukuran yang kecil ini, kita rawat dengan baik, penyemprotan rutin 2 minggu sekali, pemupukan 1 bulan sekali, serta penggemburan. Sudah pasti kan menghabiskan biaya untuk pemupukan, penyemprotan, terus tenaga. Nah kita hitung tenaga juga kan, seperti itu. Selama 1,5 tahun untuk dapat bibit yang ukuran 1,5 meter yang seperti ini. Ini umurnya 1,5 tahun. Nah itu teman-teman bisa kalkulasi sendiri lah. Nah itu alasan kenapa bibit kok mahal ya, seperti itu teman-teman. Karena kita rawat pun perlu biaya. Itu biayanya pun gak murah teman-teman, biayanya mahal, seperti itu. Nah ini duri hitam teman-teman. Nah ini tuh biayanya kan kita selama kita besarkan 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun, itu kan memerlukan biaya yang mahal, yang banyak juga, seperti itu. Nah ini tanaman saya. Nah ini tanaman saya dari ukuran kecil sampai dengan ukuran besar. Nanti kita review juga yang tanaman yang tidak terawat. Jadi untuk perbandingan saja, untuk teman-teman membandingkan. Nah ini kesana-sana teman-teman. Nah ini memang kita sekarang ini lagi proses pendongkelan ukuran 1,5 meter up. Itu jenisnya juga ada musangking, duri hitam, bawor, namrung, dan super tembaga, seperti itu. Nah ini teman-teman, ini bibitnya memang terkena penyakit. Kalau kayak gini memang kita buang saja. Ini nyerang di akar. Nah ini kan nggak mudah kita nanam, udah usia segini tahu-tahu mati. Nah itu kan, itu nggak mudah kita nanam sebagai petani durian. Kita tanam durian itu nggak semudah kita nanam yang lain teman-teman. Itu susah. Seperti kita ngerawat bayi, itu susah teman. Nah itu tadi ya sedikit ya, ibaratnya sedikit inilah penjelasan dari saya. Karena kita jadi petani durian pun itu kita ngerawat, kita mupuk, kita segala macam, itu biayanya pun nggak mahal. Makanya kalau memang ada yang bilang kok bibit durian itu mahal, ya karena kita juga ngerawatnya
perlu biaya, dan itu waktunya pun nggak sebentar kayak gitu kan. Jadi ya mau untuk teman-teman ya bisa menyadari lah seperti itu. Nah, ini memang tanaman saya ini di sini ada 7.000-an, 7.000 batang, dari ukuran yang kecil sampai dengan yang besar seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa menilai sendirilah gimana kondisi pohon duriannya yang saya rawat, bagus atau enggaknya, itu teman-teman yang bisa nilai tersendiri. Seperti itu teman-teman. Ini sampai ke sana teman-teman, itu yang sebelah sana itu juga tanaman saya. Ini tadi sini, nah ini sini, sana, ini tanaman saya. Terus ke sana, terus ada satu tempat lagi teman-teman. Tapi tempatnya bukan di sini. Nanti kita perlihatkan ya. Kita perlihatkan untuk tanaman saya. Nah ini sama tanaman saya. Di sini. Tuh, alhamdulillah banyak saya nanamnya. Nah ini teman-teman, ini tanaman saya. Oke, kita langsung saja perlihatkan untuk tanaman pohon durian yang kurang rawatan atau tidak terawat, biar untuk perbandingan teman-teman. Ini sih bukan menjelek-jelekan, tapi untuk perbandingan teman-teman, pohon durian yang terawat dengan yang tidak terawat seperti apa, kayak gitu, biar untuk perbandingan teman-teman. Jadi bisa mengkalkulasi sendiri untuk harga-harganya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita langsung saja lanjut next untuk pohon durian yang terawat, dan maksudnya kita review juga yang tidak terawat seperti itu. Oke, next lanjut. Nah ini teman-teman, ini untuk perbandingan saja bagi teman-teman. Ini pohon durian yang tidak terawat. Nah seperti ini nih bentuknya, fisiknya seperti ini teman-teman. Nah ini kan daunnya sudah sudah jarang, dan untuk kesehatannya pun kurang kayak gitu teman-teman. Nah ini kan bisa dilihat daunnya kuning-kuning. Nah ini kaku teman-teman. Nah ini terus ada yang keserang kelaras. Ini kalau saya ini bilang ini kelaras nih. Ini susah nih teman-teman untuk penanganannya. Kalau memang nggak kita rawat dengan baik dari awal, ini akan terserang seperti ini teman-teman. Nah seperti ini susah untuk penanganannya teman-teman. Kalau udah terkena seperti ini paling nanti bagusnya kalau sudah terubusan atau daun baru, ini baru. Kalau nggak terserang lagi, ya jadinya seperti ini efeknya. Ini karena kayak gini nih nyerangnya, ini nyerang daun muda teman-teman. Nah ini seperti ini nih. Ini pohon durian yang kurang terawat seperti ini nih. Nah makanya itu untuk perbandingan teman-teman, kenapa pohon durian itu mahal. Kalau memang bagus, posturnya rimbun, sehat ya, karena kita dirawat, karena kita habisin biaya untuk perawatan juga habis banyak kayak gitu kan. Terus ini kan di lahan pembesaran seperti ini ya, untuk biaya operasional pendongkelannya itu pun mahal seperti itu. Makanya kalau untuk bibit durian dongkelan atau pohon durian dongkelan mahal ya seperti itu teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat, bisa membandingkan antara bibit yang terawat dengan yang tidak terawat. Nah kayak gini nih. Ini kalau kita jual ya jual murah memang. Tapi para sahabat atau teman-teman memang mau seperti ini barangnya. Nggak mau kan kayak gitu. Maunya pasti barang yang sehat, yang rimbun kan kayak gitu. Nah ini teman-teman, ini kalau kita dongkel pasti habis daunnya. Ini kita dongkel pasti habis. Ini teman-teman bisa dilihat lah, bisa membandingkan, bisa menilai lah sendiri untuk antara bibit yang terawat dengan yang tidak terawat. Bisa menilai tersendiri. Memang kalau bibit yang seperti ini memang kurang perawatannya,
Terus biayanya pun nggak ini sih, memang rawatannya kurang rutin kayak gitu kan. Jadi kan untuk kita kalkulasi biayanya nggak terlalu banyak, tapi ya seperti ini posturnya. Nah ini untuk membandingkan saja antara antara pohon durian yang dirawat dengan yang tidak dirawat. Seperti itu teman-teman. Ya bila mana teman-teman mau barangnya seperti ini ya bisa kita siapkan. Memang ini harganya murah, tapi resiko stresnya ya ditanggung. Maksudnya jadinya nanti seperti apa ya gimana ya. Ini pasti akan habis sih, rontok-rontok habis kalau kita karantina. Paling tinggal apa ranting-rantingnya saja, kalau daunnya paling 1-2 tinggal. Seperti itu teman-teman. Nah ini bibit yang kurang rawatan seperti ini teman-teman. Oke, itu saja tadi masalah bibit pohon durian antara yang dirawat dengan yang tidak dirawat. Itu bisa teman-teman bandingkan. Cukup sekian dari saya. Kalau ada salah-salah kata atau omongan yang tidak baik atau kurang pas di hati teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang selalu support di channel Adi Rumoso Bibit Durian.